Teori relativitas. Teori relativitas digagaskan oleh Albert Einstein menjadi dua tahap. Pertama, ia menerbitkan teori relativitas khusus pada tahun 1965. 10 tahun kemudian, barulah teori relativitas umum dipublikasikan. Teori ini menjadi salah satu pedoman ilmuwan lain dengan mengembangkan bom atom. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama, tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Dan juga, teori ini digunakan untuk memprediksi banyak hal, lubang hitam atau black hole, cahaya lentur karena gaya gravitasi, dan lain-lain, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan teori relativitas dalam kehidupan sehari-hari. Global Positioning System atau GPS. Prinsip kerja GPS yang menggunakan satelit dan stasiun bumi juga dianggap menggunakan efek dari teori relativitas. Untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS kepada pengguna, satelit akan mengirimkan data ke stasiun bumi dan kemudian stasiun bumi akan meneruskannya ke alat GPS masing-masing. Tingkat akurasi lokasi ini disebabkan adanya efek relativitas. Satelit berada di luar angkasa dengan jarak sekitar 20.300 km dari bumi dan bergerak dengan kecepatan 10.000 km per jam. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan waktu antara bumi dengan satelit yang mencapai 4 mikrosecond. Ditambah dengan efek gravitasi, maka perbedaan itu menjadi 7 mikrosecond. Jika tidak ada perbedaan ini, maka efeknya akan terasa. Jika tidak ada relativitas, maka GPS akan menyebutkan jarak ke stasiun pengisian bahan bakar terdekat mencapai 0,8 km, padahal jarak sebenarnya bisa mencapai 8 km. Emas yang berwarna kuning. Kebanyakan logam terlihat berkilau karena elektron yang ada di atom logam tersebut berada di luar orbit. Hal ini lantaran elektron tersebut memiliki level energi yang berbeda, sedangkan emas memiliki massa atom yang berat. Jadi elektron yang ada di dalamnya bergerak sangat cepat dan cukup untuk meningkatkan relativitas massa dan panjangnya secara signifikan. Hasilnya, elektron tersebut memutari inti atom dengan jarak yang lebih pendek. Elektron yang berada di luar orbit dan inti atom ini akhirnya menyerap dan memantulkan warna yang memiliki panjang gelombang yang lebih dibandingkan warna biru. Kuning, orange, dan merah memang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibanding warna biru. Televisi tabung. Pada beberapa tahun lalu, televisi dan monitor masih memiliki tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda ini menembakkan elektron ke permukaan fosfor dengan magnet. Setiap elektron akan membentuk piksel yang menjadi warna di layar televisi atau monitor. Kecepatan pergerakan elektron ini mencapai 30% dari kecepatan cahaya. Di titik ini, efek relativitas dapat terdeteksi di prinsip kerja televisi dan monitor tersebut. Merkuri adalah cairan. Sama seperti emas, merkuri juga memiliki atom yang berat. Elektron di merkuri juga cukup berat dan cenderung mendekat ke inti atom. Merkuri juga memiliki ikatan atom yang lemah, sehingga merkuri terlihat mencair saat berada di temperatur rendah. Medan magnet. Magnet juga merupakan efek relativistik. Jika kita menggunakan listrik, patut berterima kasih pada relativitas bahwasanya generator listrik dapat berfungsi dengan baik. Saat mengambil loop kawat dan digerakkan melewatkannya pada medan magnet, maka akan dihasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi oleh perubahan medan magnet, yang memaksa beberapa dari medan magnet untuk bergerak dan menciptakan arus listrik. Definisi kuantum menurut Stephen Hawking atau seorang ahli fisika adalah suatu unit terkecil yang gelombangnya bisa memancarkan atau menyerap energi. Bila di kalangan orang awam, kuantum memiliki arti sebuah blok pembangunan. Seperti contoh, gravitasi dari graviton, energi listrik muncul karena ada pelepasan elektron, dan cahaya dibentuk karena adanya fotonya. Fenomena kuantum. Para ilmuwan fisika kuantum mempelajari apa yang akan terjadi ketika sebuah benda dibelah terus-menerus hingga ke tingkat materi yang sangat kecil menggunakan atom atau particle accelerator. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahaya 186.000 mil per detik.